Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli kerang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan siang. Apa kabar semua? Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah SWT. Itu kenapa di tengah itu ada yang kosong, macam kebun sawit kebakaran? Ada tamu-tamu dari kalangan jin. Oh gitu. Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Sudah terrekam di kepala kita, makanya orang cakap, aku nggak ada rezeki hari ini. Berarti tak ada uang. Kalau ada uang, ada rezeki. Tak ada uang, tak ada rezeki. Oke, sekarang aturan baku itu kita terapkan. Ada uang, ada rezeki. Tak ada uang, tak ada rezeki. Di zaman itu ada laki-laki yang ada uang, namanya Qarun. Ada laki-laki yang nggak punya uang, namanya Musa. Sekarang yang dapat rezeki siapa? Qarun. Yang tak punya rezeki, Musa. Nah, inilah contoh-contoh jahiliyah. Mindset, main otak, settingan otak kita memang udah dirusak. Kalau itu standar kita pakaikan ke dalam sejarah Nabi, berarti yang dapat rezeki itu Qarun. Sedangkan Nabi Musa tidak dapat rezeki. Betapa menyesatkannya. Makanya yang perlu diluruskan itu otak. Main, otak, settingan, aturan otak itu mesti diluruskan. Tapi ada juga yang bilang mindset itu artinya main, otak, setan. Mindset, otak, setan. Kalau ada kuasa, ada rezeki. Kalau tidak ada kuasa, tidak ada rezeki. Kalau berkuasa, berarti dapat rezeki. Kalau tidak berkuasa, berarti tidak dapat rezeki. Sudah terekam di kepalanya. Ada kuasa, ada rezeki. Tidak ada kuasa, tidak ada rezeki. Kalau itu dijadikan standar dan diterapkan pada kisah Nabi Ibrahim, Namrus berkuasa, Nabi Ibrahim tidak berkuasa, malah dibakar oleh Namrus. Pertanyaannya, kalau dipakai yang metode tadi, siapa yang dapat rezeki? Namrus. Siapa yang tak dapat rezeki? Ibrahim. Berarti ada yang salah dengan cara berpikir kita. Tadi tentang uang, Qarun dengan Musa. Tentang kuasa, Namrus dengan Ibrahim. Ada jodoh, ada rezeki. Tak ada jodoh, tak ada rezeki. Kalau ada jodoh, berarti ada rezeki. Kalau punya istri, ada rezeki. Tak punya istri, jomblo. Nabi Isa ada istrinya? Enggak ada. Nabi Yahya tak ada istrinya. Masa Nabi enggak dapat rezeki? Mesti diluruskan cara berpikir kita. Lalu rezeki itu apa? Apakah rezeki itu uang? Apakah rezeki itu kekuasaan? Apakah rezeki itu istri? Rezeki adalah semua yang membawa kita kepada mendekatkan diri menuju Allah. Itulah rezeki. Kalau dengan kekuasaan kita bisa dekat dengan Allah, berarti kekuasaan kita rezeki. Kalau dengan istri kita bisa dekat dengan Allah. Kalau punya suami kita dekat dengan Allah, berarti itu adalah rezeki. Kalau kita punya harta, kita bisa bangun masjid, bangun pondok pesantren, buat beasiswa tahfiz gratis, berarti dengan harta bisa dekat Allah, rezeki. Tapi kalau punya harta hanya untuk dugem, dugem artinya duduk sambil gemetar. Kalau dengan punya pasangan hanya sekedar untuk mabuk bareng,
itu bini kau? Iya. Di mana kalian jumpa? Kami sama-sama sakau kemarin. Itu bukan rezeki. Itu apa namanya? Istidraj. Tolong luruskan cara berpikir. Makanya tadi saya tanya, sudah makan siang atau belum? Karena ini tema agak berat sedikit. Kira-kira yang saya sampaikan bisa dipahami? Oke, kalau gitu kita ulang sekali lagi. Saya kalau ngajar di kelas dulu di kampus, saya tanya mahasiswa, paham? Tidak Pak, ulang 2 kali. Paham? Tidak Pak, ulang 3 kali. Udah 3 kali ulang, aku bilang, kalau ku lanjutkan ini 2 gendangnya. Kalau tak aku gila, kau gila. Bilang. Rezeki, jodoh, anak, jabatan, harta belum tentu sebagai rezeki. Dia bisa jadi istidraj. Fir'aun punya kekuasaan, Namrus punya kekuasaan, Karun punya harta, tapi tidak sebagai rezeki. Dia hanya sebagai azab. Semakin banyak, semakin hebat, dia hanyalah sebagai azab. Lalu yang disebut dengan rezeki itu apa? Semua yang mendekatkan kita kepada Allah, maka itu disebut sebagai rezeki. Kira-kira udah jelas? Jamaah ini antara paham dengan takut ini kudengar. Oke, kalau begitu berapa macam rezeki itu Pak Ustadz? Rezeki ada 7. Yang bisa nyatat, catat. Yang tak bisa, tak usah paksakan. Kenapa? Karena ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Abang host, katanya saya dikasih waktu 40 menit. Jadi nanti habis 40 menit saya serahkan, baru kita lanjutkan dengan dialog. Dan yang 5 pertanyaan tadi saya tulis, nanti saya jawab satu-satu, insya Allah. Ingatkan saya lagi. Rezeki yang pertama adalah waktu. Itulah rezeki yang pertama. Kenapa rezeki yang pertama itu waktu? Karena ketika bertemu ruh dengan jasad, dan disitulah kita punya waktu. Kalau orang kampung kita menyebutnya, kalau kampung kami, time is money. Waktu adalah uang. Makanya pertama pertanyaan nanti waktu kita mati, yang pertama ditanya adalah an umrihi fima afna, umur kemana saja kau habiskan. Maka yang pertama nikmat adalah waktu. Apakah waktu kita sekarang jam 3 kurang 15 ini rezeki? Ya, karena dengan waktu yang ada ini sekarang kita beramal soleh. Tapi orang yang menyia-nyiakan waktunya, duduk ngobrol dengan kawan menceritakan artis Yanu sudah cerai, artis Yanu tak jadi, artis Yanu sako, artis Yanu mabuk, artis Yanu. Itu bukan rezeki, itu laknat itu. Ribah itu. Apa macam mesin BSA Aceh, BSA Siantar, motor moge besar yang tak selesai. Maka nikmat yang pertama adalah waktu. Kita bersyukur sampai siang ini kita masih dikasih waktu. Apakah sampai besok pagi kita masih dapat waktu? Waktu itu bahasa Arabnya ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap orang punya waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau waktunya tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Makanya ketika orang sudah meninggal disebut, kenapa dia meninggal? Sudah sampai ajalnya. Ajal artinya waktu. Waktu tak bisa ditambah. Abdul Somad ditakdirkan meninggal tahun kira-kira 150 tahun lagi lah. Saya tidak pernah minta umur saya panjang-panjang kali. Karena saya tengok orang sekarang, asal lewat 40, 50, asal jumpa mulai bertanya, apa sakit kau? Aku diabetes mellitus. Kau? Aku jantung koroner. Kau? Asam urat. Kau? Asam lambung. Kau? Asam pedas. Makin bertambah umur, makin kecil suara. Mulai 60, 70 makin kecil suara. Kau pakai pepes apa? Ustadz nih kayaknya nyindir-nyindir aku nih.
Kunci dengar ceramah Ustaz Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Aku sebetulnya mancing-mancing kalian aja. Kalau saya tengok dari senyum orang-orang ini, kayaknya ini orang nggak punya masalah hidup dan nggak punya utang. Dari mana Ustaz tahu? Senyumnya itu cerah, merekah, lepas. Orang kalau banyak masalah nggak bisa senyum melepas ini. Kita setengah mampus kita mancingnya, capek kita mancingnya, paling kita hanya sedikit. Kalau ini memang betul-betul tak punya masalah hidup dan tak punya utang piutang. Mudah-mudahan yang ada masih ada utang dilunaskan Allah Ta'ala. Wah, banyak juga orang yang punya. Bersyukur kita sama Allah, kita masih dikasih waktu. Dan waktu hari ini sebagai rezeki apa sebagai laknat? Sebagai rezeki ini sekarang. Abdul Somad, kau kukasih waktu tadi pagi kemana? Pagi tadi pengajian di sini bersama tokoh-tokoh masyarakat membahas tentang wakaf sodakoh membangun Zayan Insani Sejahtera. Abdul Somad, siang tadi kukasih kau waktu untuk apa? Siang tadi aku berkumpul, katanya jamaahnya mau diundang semua milenial, rupanya yang hadir kolonial. Ustaz Somad, nanti kita buat acara lebih 1000 orang, anak muda semua. Pas ku tengok tua-tua orang. Aku bilang sama penitia, itu banyak orang tua aku tengok. Itu bukan orang tua Ustaz, itu adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Ini semua yang hadir ini anak-anak muda. Alah, dibilang anak muda nggak mau tepuk tangan. Semua yang hadir ini adalah anak-anak muda karena semangatnya muda. Allahu Akbar. Orang tua memang gitu bunyi takbirnya. Nah, betapa banyak orang kalau sudah sampai masanya tak ada lagi waktu. Kapan itu? Di ruang ICU. Apa pula kalian bilang ICU? Memang ICU tulisannya di situ. Siapa yang bilang itu ICU bohong? ICU tulisannya. Bohong. Kenapa ditulis di situ ICU? Karena memang ruangan itu hanya bisa dilihat dari luar, dari dalam keluar tak bisa. Judulnya kalau bahasa kampung kita ICU you don't see me. Aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih punya waktu. Waktu saya untuk Medan Sumatera Utara 1 tahun 4 hari. Saya datang ke Sumatera Utara ini hanya 4 hari. Datang hari Jumat, hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad, hari Senin saya pulang. Saya di Sumatera Utara ini cuma 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Habis itu saya pulang ke Riau. Nanti hari Jumat keluar lagi ke Kalimantan. Nanti keluar lagi. Selama masih ada waktu, jangan pernah kosong untuk kebaikan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nikmat yang pertama, rezeki yang pertama adalah waktu. Yang kedua, rezeki yang kedua adalah iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua orang dapat rezeki iman? Tidak. Innaka lan tahdi man ahbabta, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sayangi, kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Makanya nikmat yang besar ini kita syukuri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmat terbesar adalah nikmat iman. Nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Ini rezeki, rezeki, rezeki. Karena dengan nikmat iman inilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Apakah diterima sholat orang yang tak beriman? Tidak. Apakah diterima puasa sunat orang tak beriman? Tidak. Syarat sholat, Muslim baligh berakal. Syarat puasa, Muslim baligh berakal. Maka rezeki yang kedua adalah iman. Rezeki yang ketiga, rezeki yang ketiga adalah orang tua.
ayah, ibu. Bagi yang hidup ayahnya, hidup emaknya, pulang dari sini, peluk mereka, cium dia, bawakan makanan kesukaannya. Apa suka dia? Sate Padang. Apa suka dia? Sate Madura. Apa mau dia? Mie keling. Apa mau dia? Getuk. Bawakan. Yang sudah tidak ada, kirimkan. Untuk semua almarhumah emak, almarhum ayah kita yang sudah mendahului kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku enggak masuk akal kaji Ustaz Somad itu. Masa dibilangnya emak sama ayah rezeki? Iyalah, kau tidak menganggapnya rezeki karena dari kecil kau buka mata ada emak. Kau buka mata ada ayah. Bagaimana dengan penderitaan orang yang tiba-tiba bangun pagi, Ustadz buka pintu, di depan rumahnya ada kardus. Rupanya dicampakkan orang. Sampai anak itu pun takut pakai binti kardus. Dari sejak lahir tak kenal emak, tak kenal ayah. Padahal ada emak ayahnya, tapi dicampakkan. Kita masih sempat dapat belayan kasih sayang ibu dan ayah. Oh, bersyukur nikmat. Cuman kadang kita tidak mensyukuri nikmat ketika dia masih ada. Ketika dia sudah tidak ada, barulah kita bersyukur.